Masih ingat ibadah pokok yang membuat dan melatih kita menjadi semakin baik? Apa namanya? Salat. Maka kurikulum pertama yang diperbanyak saat Ramadan, salat. Satu, nanti kita rincikan. Ya. Nanti kita rincikan dengan dalilnya. Dua, kalau dalam salat yang dibaca apa? Baik. Maka ada kaitan antara salat dengan Quran. Contoh misalnya Quran surah 73 ayat ke-20. Itu dalam salat malam. Disebutkan salatnya, disebutkan bacaan Qurannya. Faqra'u ma tayassara minal. Maka khusus untuk Ramadan ada agenda peningkatan interaksi dengan Al-Quran. Detailnya bagaimana? Nanti kita rincikan. Kita susun dari sekarang insya Allah. Teruskan. 3. Kalau kita runtut jenis-jenis amal soleh, Bapak Ibu, masih ingat? Salat menyatu juga dengan Quran, tapi salat juga di Quran ada yang menyatu sebanding atau disandingkan dengan amalan zakat. Contoh, Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz. Nah, turunan zakat ke bawahnya, zakat kan yang pokok tuh ya. Turunan ke bawahnya itu nanti ada infak. Nama umumnya disebut dengan sedekah. Jadi kalau sudah sedekah itu mencakup infak, mencakup zakat dan sebagainya. Karena itu perhatikan zakat saat diambil disebut sedekah, dikeluarkan disebut sedekah. Khudz min amwalihim sedekah. Dikeluarkan. Innamas sedaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya ayat. Quran surah 9 ayat 60. Maka secara singkat ada amalan harta namanya. Amalan materi. Baik itu mengeluarkan zakat, berinfak, ataupun sekedar berbagi. Nanti detailnya kita turunkan walaupun dengan sehirup air dan sebiji kurma. Ya. Nanti apakah itu majazi, kiasan, atau real hakiki. Ya, waduh nyari kurma dulu, gak punya uang. Atau yang dimaksud teh manis. Ya, nanti kita lihat. Ya, alhamdulillah. Kita sampai jam berapa? Oh baik. Silakan sampai jam 12 di sini. Saya setengah 10 saya pamit. 3 aja dulu ya. 3 dulu. Silakan. Tadi jam 12 loh. Disaksikan oleh Allah dan malaikat. Mana DKM yang ini ya. Bismillah. Nah ini baru boleh dihapus. Nih. Alhamdulillah. Ya Allah. Mau Ramadan masih ngapus sendiri. Alhamdulillah. Lihat sini, fokus baik-baik, agak cepat. Yuk, sholat. Karena ini yang paling pokok, maka ini yang paling banyak dilatih. Dan terkait erat dengan penentuan keberhasilan puasa. Langsung kita naikkan ke atas dalilnya. Saya cepat saja. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahul Bukhari. Perhatikan baik-baik. Ini hadis ini viral. Di kalangan para ahli hadis sudah banyak yang like, share, bahkan komen dengan syarah. Kita tinggal subscribe. Di hampir semua kitab hadis bab puasa ada hadis ini. Dan memberikan kesan pentingnya amalan sholat saat Ramadan. Saking pentingnya, amalan sholat yang ditunaikan dalam Ramadan itu senafas dengan hadirnya ampunan dari Allah atas semua dosa. Jadi kalau kita bisa menunaikan sholat, khusus di Ramadan ya, bukan di luar Ramadan. Khusus di Ramadan. Salat khusus di Ramadan. Jadi ada bagian nanti amalan dalam Ramadan. Saat kita menunaikan salat di amalan waktu itu saja, bukan selainnya. Maka berpotensi mendatangkan ampunan Allah dari semua dosa yang pernah dikerjakan. Karena bahasa hadisnya, ghufira lahu ma. Ma itu mencakup semua tanpa kecuali. Semua apapun itu. Kalau benar salatnya. Dan nanti yang paling menarik, ada rangkaian sampai doanya. Sampai kalau baru salam, jeda sebentar, doanya langsung dibimbing Nabi. Dan ijazahnya langsung diterima dari istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah. Bila benar bacaan itu dibacakan, dengan bagian getaran hatinya yang terdalam, itu semua dosa yang pernah dilakukan diampuni oleh Allah. Ya,
Kecuali utang ya. Kalau utang harus dilunasi tetap. Ya. Dosanya yang diampuni. Jelas sampai sini? Jelas? Belum saya terangkan. Gimana bisa jelas ya? Jelas ya sudah, saya lompat kedua. Al-Quran. Sholat apa ini? Dulu. Yang dimaksud sholat apa? Kalau sholat fardu, itu sudah biasa. Artinya di luar Ramadan pun harus tepat waktu. Jelas ya? Baik, sebelum masuk ke sini, saya mau tambahkan dulu, karena menunya peningkatan sholat, maka semua jenis sholat yang dituntunkan oleh Rasulullah, kalau bisa dari sekarang menunya sudah siap. Supaya waktunya bisa kita susun, ada apa saja. Nah, ada menu sholat fardu, ada menu sholat apa lagi? Sunnah hukumnya atau nafilah. Yang fardu berapa waktu? Bagus, 5. Rumusnya 24, 4, 3, 4. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sudah? Fokus. Tingkatkan selama Ramadan. Karena bahasanya meningkatkan, ingat. Bagaimana meningkatkan yang dimaksudkan? Dari sendirian meningkat menjadi apa? Berjamaah. Dari berjamaah biasa meningkat tempatnya di tempat tidak biasa. Di mana? Di masjid. Maka mulai sekarang coba kuasai waktu-waktu sholat. Karena itu ciri insan beriman tuh hafal waktu sholat. Itu di An-Nisa ayat 103 di ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya jelas dan orang beriman tahu waktu itu. Sebelum masuk Ramadan ketahui. Karena itu di jadwal imsakiyah muncul jadwal sholat. Maksud saya, usahakan dalam sehari itu 5 waktu bisa ke masjid. Bagi yang laki-laki. Yang perempuan kalau bebas dari 3 hal, silahkan ke masjid. 1, tanggung jawab di rumah yang khusus melekat pada perempuan. Sepanjang itu masih ada, maka keutamaan di rumah sama dengan di masjid. Jelas ya? Misalnya maaf, masih memberikan ASI kepada anak. Gak mungkin ditinggal. Ilmunya dalamin dulu. Supaya tidak merasa kecil nanti, ya Allah gak ke masjid. Tidak. Begitu Anda di rumah, ya ditunaikan itu pahalanya sama dengan ke masjid. 2, kalau bebas dari yang pertama, maka pastikan di masjid ada fasilitas atau tempat khusus bagi perempuan yang sekiranya tidak bercampur dengan laki-laki. Spesifik. Aman, nyaman. Yang ketiga, aman dari fitnah di jalannya. Jelas? Baik. Maka kalau yang 3 itu sekiranya tidak memenuhi, maka di rumah lebih utama. Dan hadisnya banyak sekali. Kemudian yang sunnah. Ini dibagi 2 secara cepat saja. Secara cepatnya. Ada rawatib. Ada yang mutlak. Saya turunkan semua jenisnya karena pahalanya Ramadan khusus berlipat. Paling minimal 10 kali lipat di hari biasa. Paling minimal. Nanti diperlihatkan saat akan meninggal dalam sakaratul maut. Ya. Kalau pengen cepat lihat ya silahkan. Sesuai ajal kan ya. Nanti kalau ngaji Al-Bukhari hadisnya nanti kita turunkan. Ya, kalau santri kami ngaji itu di awal-awal supaya bisa menyampaikan lagi. Teruskan. Jadi status berjamaah naik 10 kali lipat. Sunnah juga demikian. Sedikitnya. Yang rawatib itu ada 12. Ya, saya langsung bacakan hadisnya saja. Man shalla 12 rak'atan. Man shalla 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin. Siapa yang konsisten menunaikan salat 12 rakaat yang mengiringi salat fardunya siang dan malam. Arba'an qabla dhuhri. 4 sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Teknisnya bisa 2, bisa 4 sekaligus. Jelas? Kemudian raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2 berapa? Nah. Lalu selanjutnya, raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10. Raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. 12. Sudah? Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Yang selama hidupnya sampai sebelum meninggal konsisten dia mendawamkan itu, Allah akan hadiahkan satu istana di pinggiran surga untuknya. Ya. Kok di pinggir Ustaz? Ya terima aja dulu, alhamdulillah itu dapat istana. Terima dulu. Gak usah banyak tanya, kerjain aja dulu gitu ya. Nah itu semua sahabat yang menerima riwayat itu
Semua yang menerima maka mengatakan sejak saya mendengar informasi itu saya bertekad sampai akhir hidup akan mendawamkan itu. Menjaga maksudnya. Baik, jadi berapa jumlahnya? 12. Oke. Kalau yang zuhurnya singkat karena di kantor misalnya waktunya cepat, tak punya waktu lama, maka boleh pakai rumusnya hadis Ibnu Umar jadi 2. Hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal dari Nabi tentang salat sunnah berjumlah 10 rakaat. Yaitu yang 4 sebelum zuhur itu bisa 2. Kalau sekiranya waktunya nggak memungkinkan. Maka orang yang terbiasa 4 dalam kondisi tertentu jadi 2, tetap dihitung pahalanya 4. Ya, jelas ya? Baik. Teruskan. Apa hadis dalil yang tadi? Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Itu hadisnya. Jika ada seseorang itu punya uzur atau dalam safar dan tidak memungkinkan mengerjakan amalan biasa yang ia rutinkan, maka pahalanya tetap dituliskan sempurna. Antum ada yang ta'lim kan enggak semua dari sini kan? Mungkin ada yang safar dari jauh kan? Baik, begitu dia safar ke sini mau pulang, dia jamak qashar. Zuhur dengan asar. Karena qashar 4 jadi 2 kan? Asar 4 jadi 2. Dijamakkan, disatukan, ditakdim. Tunaikan di zuhur 2, 2. Itu walaupun ditunaikan 2 pahalanya 4. Ya. Jelas? Dan tidak harus menunaikan sholat sunnah lagi. Jangan terlampau soleh. Yang fardu aja dikosor kan 2. Paham gak? Yang wajib aja kan dikosor. Jadi jangan terlampau soleh. Maksudnya begini, kalau Anda terbiasa sholat sunnah dan waktu itu nggak sempat, itu pahala sunnahnya pun dituliskan. Nggak pakai tuliskan. Ini cara ngajinya begitu. Nah, sekarang khusus untuk perempuan. Laki-laki nggak usah ikutan. Bagi yang perempuan, hadisnya bisa dimaknai begini. Dalam keadaan suci. Perempuan banyak mengaji, banyak menunaikan ibadah sunnah. Itu saat haidnya dituliskan semua pahalanya. Walaupun tidak mengerjakannya. Gitu. Maka sebelum datang masa menopause-nya, perbanyak itu. Karena kasih Allah menjadikan sekalipun dalam keadaan gelisah, tidak normal secara psikologis, tapi pahala mengalir. Dan itu masanya terbatas. Itu hanya untuk perempuan. Nanti yang laki-laki kalau pas pengajian bapak-bapak saya sampaikan ya, yang khusus. Motivasi dulu. Yang mutlak apa saja? Yang mutlak itu ada yang bersanding dekat waktunya dengan waktu sholat fardu, ada yang terpisah jauh. Yang agak dekat, syuruk. Syuruk itu masih rangkaian dalam sholat duha. Jadi duha itu ada 3 waktu. Awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Akhir waktu menjelang zuhur. Paling gampang awal waktu, ya itu disebut dengan syuruk. Naiknya mataharinya disebut dengan isyraq. Pas di posisinya disebut dengan masyrik. Lewat dengan gambaran satu tombak bayangan yang sama ya tingginya ya, dari bayangannya itu masuk kategori syuruk awal namanya. Di waktu fajar, syuruk awal. Perhatikan baik-baik, fokus. Ini syuruk ini adalah nama lain dari awal waktu duha. Jelas? Kalau dikonversi paling gampangnya 1 jam setelah waktu subuh lah. Paling gampangnya begitu. Ya, paling cepatnya. Jadi kalau sekarang misalnya 4.35 ya kurang lebih misalnya 5.40 itu udah masuk ke syuruk. Jelas? Ambil 1 jam lah. Kalau mau misalnya mau sedikit dinaikkan, boleh tambahkan 15 menit lagi atau 30 menit. Apa hadisnya keutamaannya? Man shallal ghadata fil jama'ati thumma yaq'udu yadhkurullaha thumma yusalli rak'ataini. Siapa yang menunaikan salat berjamaah, salat subuh, jamaah syaratnya. Kenapa disebutkan jamaah? Punya 2 arti. 1, menekankan ke masjid bagi yang laki-laki. Yang kedua, bagi yang punya uzur tak mampu ke masjid seperti perempuan atau yang lain yang misalnya laki-laki, ada uzur yang syar'i, yang terbiasa tapi tak mampu, minimal jamaah. Lalu dia duduk setelah itu berzikir. Ya, zikir itu banyak, sambil baca Quran itu zikir. Quran disebut zikir. Quran surah 15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sambil kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, zikir pagi dibaca dan seterusnya sampai muncul syuruk. Itu zikir. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Ya. Atau apalagi berdoa, perbanyak doa, itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205.
atau ikut kajian. Itu zikir. Ya, termasuk bagian dari zikir umum. Quran surah ke-3 ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ya, wa ala junubihim. Itu kalau dikerjakan sampai tiba waktu syuruk, salatnya 2 rakaat. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka dia dapat pahala senilai haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Jenis pahalanya. Ramadan ditunaikan 2 kali lipat. Duha, pertengahan. Bisa sampai 4 rakaat. Ini yang pengganti zikir seluruh tubuh. Dan ini yang mempercepat hadirnya rizki terbaik dari Allah. Duha pertengahan. Kalau sekarang dikonversi sekitar 7:30 lah. Ya, sampai jam 10-an kurang lebih. 4 sampai 8 rakaat bisa. Akhir duha menjelang dekat ke zuhur. Ya, kurang lebih 10:30 sampai 11:30-an tuh, itu akhirnya. Jelas? Masuk lagi lanjut. Zuhur sudah kan ya? Sebelum dan setelahnya ada asar. 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Karena sebelum itu bahasa Arabnya qobla. Ya, kalau disambungkan qobla sholatil asar. Sebelum sholat asar. Kalau dibuang sholatil asarnya, maka diikutkan dengan ya, ditambahkan dengan ta. Disebut qobliyah. Jelas? Qobliyah itu ada yang sifatnya rawatib, ada yang sifatnya mutlak. Jelas? Baik, kalau sudah qobla, nggak usah disebutkan sebelum lagi. Kalau sudah ba'da, nggak usah disebutkan setelah lagi. Kita ketemu di An-Nur ya, kapan? Ya itu setelah ba'da asar lah. Ya. Berarti isya tuh. Ba'da asar kan maghrib, ya kan? Setelah ba'da asar isya. Ini 4 rakaat. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa bunyinya? Rahimallahum ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Hadisnya sahih. Allah akan menambah rahmat bagi seorang hamba yang membiasakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Bisa 2, bisa juga 4 sekaligus. Jelas? Kemudian lanjutkan. 2 rakaat sebelum isya. Itu mutlak masuknya. 2 rakaat sebelum isya. Kalau 2 rakaat sebelum maghrib itu kurang disukai. Karena maghrib itu waktu singkat. Waktu yang sangat singkat. Ya, makanya kalau di Timur Tengah, apalagi Ramadan, itu setelah adzan biasanya langsung iqamat. Karena waktunya padat sekali. Di mazhab Maliki bahkan gak ada salat sunnah kalau sebelum maghrib itu. Jadi begitu adzan langsung iqamat. Kenapa? Karena maghrib ke isya waktunya padat. Dikhawatirkan kalau ada orang terlambat belum maghrib, ya mau mengejar dia dalam transit atau berperjalanan, justru kepadatan itu menjadikan dia terlambat nantinya. Ya, jadi kalau sebelum maghrib itu jarang ditunaikan kecuali untuk alasan tertentu. Misal di masjid sudah qomat, orang belum pada datang. Belum cukup syaratnya jamaah. Maka boleh silahkan tunaikan 2 rakaat sebelumnya untuk menunggu. Termasuk di Masjidil Haram, karena pahalanya banyak, nunggu yang tawaf rapih dulu, itu masih bisa ditunaikan. Jelas?